Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 10 yang bersemangat. Di video kali ini kita akan membahas materi penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi saja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas metode eliminasi dan substitusi, artinya gabungan dari kedua buah metode. Metode eliminasi disebut juga dengan metode menghilangkan. Jadi teknik penyelesaiannya adalah kita memilih pasangan persamaan terlebih dahulu, apakah itu persamaan pertama dan kedua dan ketiga, ataupun boleh 1 dan 3. Ini terserah kita mau memilih persamaan yang mana. Nah, untuk menghilangkan atau memilih variabel X, Y, atau Z, jadi setelah kita pilih persamaannya, misal 1 dan 2, kemudian di antara 1 dan 2 itu kita memilih variabel X, Y, atau Z yang akan kita hilangkan. Dengan syarat angka atau koefisien variabelnya harus sama. Misalkan persamaan 1, X-nya 2, persamaan 2, X-nya juga 2. Itu bisa langsung dihilangkan. Tetapi jika tidak sama, maka samakan dulu dengan cara mengalihkan dengan sebuah bilangan sehingga hasilnya sama. Misalkan yang mau kita hilangkan Y, sementara Y itu yang persamaan satunya 3, persamaan keduanya 2, kan tidak sama 3 dan 2. Nah, itu kita harus kalikan dengan bilangan sehingga hasilnya sama. Jadi misalkan yang 3Y itu kita kali 2 sehingga hasilnya 6. Kemudian yang 2Y tadi kita kali dengan 3 sehingga hasilnya juga 6. Tetapi seluruh variabel atau seluruh koefisien itu dikalikan semua dengan bilangan tersebut. Nah, seperti apa aplikasi teknik penyelesaiannya? Silahkan disimak contoh berikut. Kita ambil contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Jadi walaupun metodenya eliminasi, tapi nanti di akhir kita tetap akan menggunakan substitusi supaya lebih mudah. Kita misalkan contoh yang pertama. Contoh yang pertama persamaannya adalah min X tambah Y tambah 2Z sama dengan 2, kemudian ada 2X ditambah Y min Z sama dengan negatif 4, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2. Nah, ini kita misalkan saja ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Nah, yang harus kita lakukan adalah memilih 2 persamaan dari 3 persamaan ini. Boleh kita pakai 1 dan 2, boleh 2 dan 3, atau yang terakhir 1 dan 3. Oke, kita pakai saja dulu 1 dan 2. Karena kebetulan di 1 dan 2 itu sudah ada yang sama bilangannya, yaitu Y. Kita kasih tanda di sini 1 dan 2 sebagai bukti bahwa kita memilih persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Min X tambah Y tambah 2Z sama dengan 2. Kemudian 2X plus Y min Z sama dengan negatif 4. Dan sesuai dengan langkahnya tadi, setelah kita memilih pasangan, kita pilihlah variabel X, Y, atau Z yang akan kita hilangkan. Jadi kita memilih boleh X yang dihilangkan, boleh Y yang dihilangkan, atau boleh Z.
dengan syarat variabelnya, koefisien atau angkanya harus sama. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita mau menghilangkan X, angkanya harus sama. Sementara yang di X ini, yang satu min 1, yang kedua 2. Kemudian di Z juga, persamaan pertama itu 2, persamaan kedua itu min 1. Karena dia min sini ya, min 1. Itu tidak sama. Yang sama adalah Y dan Y. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita langsung saja menghilangkan Y. Jadi tidak usah memilih yang X maupun yang Z. Boleh memilih yang X dan Z, asalkan kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Kalau kita mau menghilangkan Y, kalau kita mau menghilangkan X, berarti yang di atas ini kita kali dengan 2, sementara yang di bawah itu kita kali dengan 1. Sehingga nanti hasilnya adalah min 2X, kemudian yang di bawah adalah 2X. Hasilnya angkanya sudah sama. Nah, itu boleh. Tapi karena sudah ada yang sama di sini, jadi tidak perlu kita lakukan seperti ini. Cukup kita langsung saja eliminasi dengan cara ya. Syarat eliminasi ini harus ada tambahannya ya. Yang ketiga, jika tanda sama maka dikurang. Jika tanda berbeda, maka ditambah. Nah, maksudnya di sini adalah ketika Y yang mau kita hilangkan, nah ternyata di Y ini adalah sama-sama positif, maka tanda di sini harus dikurangi. Jadi karena tandanya sama, jika tanda sama maka dikurang, jika tanda berbeda maka ditambah. Nah, jika kalau kita mau menghilangkan yang X, ini kan tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, maka nanti di sini harus ditambah supaya dia bisa hilang atau bisa dieliminasi. Karena ini tandanya sudah sama, kita mau menghilangkan Y ya, karena Y yang angkanya sama dan tandanya pun sama, sama-sama plus, maka langsung saja bisa kita kurangi. 2 kurang negatif 4, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian yang Y ini karena sudah Y dikurangi Y, maka dia habis. Nah, itu maksudnya dieliminasi. 2Z dikurang negatif Z, artinya ditambah Z, berarti tambah 3Z. Dia positif ya, 2 min jadi tambah 2 tambah Z sama dengan 3Z. Kemudian negatif X kurang 2X, berarti di sini min 3X. Karena min 1, utang 1, utang lagi 2, jadi utangnya ada 3. Nah, inilah maksud mengeliminasi Y, sehingga Y-nya sudah tidak ada di persamaan keempat. Kita boleh di sini kita kasih warna berbeda supaya terlihat bahwa ini adalah nama persamaan. Nah, setelah didapat persamaan keempat, kita akan menghilangkan lagi dengan cara memilih kembali 2 buah persamaan dari yang sudah ada, dari 3 tadi. Jadi boleh, karena 1 dan 2 sudah dipakai, boleh 2 dan 3 atau 1 dan 3. Kita pakai 2 dan 3 lah. Kita pakai 2 dan 3. Kita tuliskan persamaannya. Persamaan kedua adalah 2X tambah Y min Z sama dengan min 4. Kemudian persamaan ketiganya adalah X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2. Nah, di sini karena kita di awal tadi sudah menghilangkan Y, berarti untuk yang langkah kedua juga kita harus menghilangkan Y. Jangan kalau misalkan di sini Y yang kita hilangkan, di sini X yang kita hilangkan, itu salah, tidak akan ketemu nanti. Jadi
Jadi kalau kita sudah memilih Y yang dihilangkan, maka di persamaan 2 dan 3 ini juga harus Y yang dihilangkan. Nah, di sini Y-nya ini tidak sama, karena di atasnya 1, di bawah 2. Berarti harus kita kalikan dengan bilangan supaya nanti hasilnya sama. Supaya sama, maka yang di atas itu kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1. Semuanya harus dikali. Artinya yang X-nya juga dikali 2, yang Z-nya juga dikali 2, yang min 4 juga dikali 2. 2 dikali 2, 4X. Y dikali 2 plus 2Y. Min Z dikali 2, min 2Z. Negatif 4 dikali 2, negatif 8. Jadi semuanya ya yang harus dikali 2. Kemudian yang di bawah dikali 1. Nah, karena dikali 1 berarti tetap X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2. Nah, jadi bilangannya ini tergantung kita supaya bagaimana angka atau koefisien itu sama hasilnya. Boleh di sini kalian kali 4, di bawah kalian kali 2 sehingga hasilnya nanti 4 dan 4. Terserah, yang penting angkanya nanti sama. Jadi di sini sudah sama, tandanya sama, maka harus dikurangi. Negatif 8 kurang 2, negatif 10. Ini yang Y-nya 2Y kurang 2Y habis atau hilang atau sudah dieliminasi. Kemudian negatif 2Z kurang 3Z, negatif 5Z. 4X kurang X, 3X. Nah, maka di sini hasilnya nanti Y-nya sudah tidak ada. Dan ini kita sebutlah persamaan ke-5. Oke. Nah, karena sudah ada persamaan 4 dan persamaan 5, maka di 4 dan 5 inilah kita gabung kembali. Jadi setelah 1 dan 2, 2 dan 3, yang ketiga adalah 4 dan 5. Min 3X plus 3Z sama dengan 6. 3X min 5Z sama dengan min 10. Nah, sama seperti tadi, kita harus menghilangkan salah satu variabel, boleh X, boleh Z. Nah, karena di sini yang X-nya sudah angkanya sama, maka X-nya saja yang kita hilangkan, Z-nya yang kita cari. Nah, karena sudah sama bisa langsung, tetapi tandanya berbeda. Karena tandanya berbeda berarti harus ditambah. Tinggal tambahkan saja, 6 ditambah negatif 10, negatif 4. 3 ditambah negatif 5, negatif 2Z. Negatif 3Z ditambah negatif 3X ditambah 3X itu habis 0. Maka tinggallah negatif 2Z sama dengan negatif 4. Nah, dari sini kita sudah dapat Z sama dengan negatif 4 per negatif 2 sama dengan, karena negatif bagi negatif itu positif, 4 bagi 2, 2. Dapatlah Z sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat penyelesaian yang pertama. Nah, disinilah berlaku substitusi, bahwa kita sudah mendapatkan Z sama dengan 2. Kemudian substitusi ke salah satu persamaan, boleh kalian pakai 4, boleh kalian pakai 5, untuk supaya kita dapat hasil mencari nilai Z. Jadi kita pakailah persamaan kelima misalkan. Substitusi ke-5. Kita ambil persamaan kelimanya, yaitu 3X min 5Z sama dengan min 10. Z-nya sama dengan 2. Kita masukkan nilai 2-nya ke Z. Kemudian 3X ini kalikan, berarti negatif 10 sama dengan negatif 10. Kemudian 3X sama dengan tambah 10 ya, karena pindah. 3X sama dengan
0. Ya, negatif 10 tambah 10 itu habis, maka X sama dengan 0. Nah, didapatlah penyelesaian yang kedua, yaitu nilai X sama dengan 0. X-nya sudah dapat, Z sudah dapat. Berarti yang kita cari apa lagi? Ya, yang kita cari tinggal nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z, kita pilih saja salah satu persamaan, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, di sini Ibu ambil yang 3. Persamaan ketiga. Kalian boleh mencoba sendiri, kalian masukkanlah ke 1 atau ke 2, tidak masalah. Itu tergantung kita mau memilih persamaan yang mana. Nah, di sini Ibu ambil persamaan ketiga, yaitu X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2. Tinggal masukkan saja nilai X dan Z-nya. X-nya adalah 0 ditambah 2Y ditambah 3 kali 2 sama dengan 2. 0 ya tetap 0. 2Y ditambah 3 kali 2, 6 ditambah 0 ya 6 sama dengan 2. 2Y sama dengan 2 kurang 6 karena namanya dipindahkan ke kanan. 2Y sama dengan negatif 4. Y sama dengan negatif 2 karena negatif 4 dibagi 2. Didapatlah yang terakhir nilai Y. Nah, ternyata X-nya sudah, Y-nya sudah, Z-nya sudah. Artinya ketiga penyelesaian sudah kita dapatkan, maka kita tuliskanlah himpunan penyelesaiannya dimulai dari X 0, kemudian dilanjutkan dengan Y negatif 2, dan yang terakhir Z 2. Karena yang ditanya adalah tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya 0, negatif 2, dan 2. Oke ya, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi, kita terlebih dahulu memilih persamaan 2 persamaan di antara 3 persamaan. Nah, jadi di sini pertama Ibu memilih 1 dan 2. Setelah kita pilih 1 dan 2, kita pilih variabel yang akan dieliminasi. Kita cari dulu variabel yang termudah, kita cari variabel yang sama supaya bisa langsung dikurang atau ditambah. Nah, karena di sini kebetulan juga sudah ada yang sama, maka bisa langsung saja dikurangi. Karena apa dikurang? Karena tandanya sama-sama positif. Ketika dia berbeda, maka harus ditambah. Nah, didapatlah persamaan baru dengan tidak ada lagi variabel Y-nya, tinggallah X dan Z. Kemudian kita pilih lagi, setelah 1 dan 2 kita pilih 2 dan 3. Atau boleh kalau kalian mau menggunakan 1 dan 3 tidak masalah, hasilnya akan tetap sama nanti. Nah, di sini Ibu gunakan 2 dan 3. Nah, sama seperti tadi, ketika kita sudah menghilangkan Y di awal, maka untuk yang kedua kita juga harus menghilangkan Y-nya. Jadi jangan berbeda penghilangannya, jangan berbeda eliminasinya. Nah, karena Y yang harus dihilangkan, sementara di 2 dan 3 ini Y-nya berbeda. Nah, maka dari itu kita harus kalikan dengan bilangan supaya Y-nya ini sama. Maka yang di atas itu Y-nya dikali 2, yang di bawah Y-nya dikali 1. Nah, sehingga dapatlah sama-sama 2Y. Tetapi X dan Z-nya juga ikut dikali sesuai dengan bilangan yang kita tentukan tadi. Maka didapatlah persamaan baru, yaitu persamaan 5. Nah, dari 4 dan 5 kita ambil lagi persamaannya, kita hilangkan lagi variabelnya dengan cara melihat koefisiennya sama atau berbeda. Karena ini kebetulan juga sudah sama, maka bisa langsung ditambah. Kenapa ditambah? Karena tandanya berbeda. Yang satu negatif, yang satu positif. Kalau kita mau menghilangkan Z bisa, tetapi harus dikali dulu dengan yang di atas itu dikali 5, yang di bawah dikali 3, supaya hasilnya nanti sama-sama 15, dan juga harus ditambah. Nah, karena X dihilangkan, maka didapatlah yang pertama nilai Z. Kemudian nilai Z kita substitusi ke salah satu persamaan, boleh kalian pakai 5, boleh kalian pakai 4.
Nah, di sini Ibu pakai persamaannya yang ke-5, persamaan 5. Didapatlah, sudah disubstitusikan, dapatlah X sama dengan 0. X dan Z sudah didapat, tinggallah kita mencari persamaan Y. Supaya ada Y-nya, jadi cari persamaan yang punya Y. Jangan lagi pakai 4 dan 5, karena di 4 dan 5 itu tidak ada Y. Maka kita ambil boleh pilih 1, boleh pilih 2, atau boleh pilih 3. Nah, di sini Ibu memilih yang 3. Masukkan nilai X-nya 0, masukkan nilai Z-nya 2, maka nanti didapatlah nilai Y, yaitu nilai yang terakhir. Nah, itulah persamaannya atau himpunan penyelesaiannya, di mana berurutan X duluan, kemudian Y, baru dilanjutkan dengan Z untuk penulisan himpunan penyelesaian. Oke, ini untuk contoh pertama. Supaya lebih paham lagi, kita masuk contoh yang kedua. Jadi untuk contoh yang kedua ini ada 3 persamaan lagi. Kita tulislah di sini persamaan 1, di sini persamaan kedua, yang di sini persamaan ketiga. Oke, kita bedakan saja warnanya supaya terlihat nama persamaan. Nah, di sini sama seperti tadi, kita memilih 2 dari 3 persamaan. Jadi kita pilihlah di sini 1 dan 2. Sama seperti tadi ya. 1 dan 2. Kita tuliskan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. X tambah 2Y min Z sama dengan 6. Ini persamaan 1 dan ini persamaan kedua. Dari ketiga variabelnya, manakah yang memungkinkan untuk langsung dihilangkan? Kalau X itu angkanya berbeda, Y juga angkanya berbeda, yang pertama 1, yang kedua 2, dan ternyata ada Z yang bisa langsung dihilangkan. Ketika tidak ada, kita ketemu yang bisa langsung dihilangkan, ya tinggal pilih saja salah satu dengan cara mengalihkannya. Nah, di sini kebetulan juga sudah ada salah satu, yaitu Z. Bisa kita langsung saja mengeliminasinya dengan cara ditambah. Kenapa ditambah? Karena Z-nya itu berbeda tanda. Nah, ketika dia ditambah, maka hilanglah si Z. Ketika dia dikurang, maka Z-nya akan menjadi 2Z. Nah, itu sebabnya kita harus menjumlahkan. 9 tambah 6, 15. 2X tambah X, 3X. Y tambah 2Y, 3Y. Nah, semuanya positif. Dapatlah 3X tambah 3Y sama dengan 15. Langkah kita selanjutnya adalah, ya, kita cari 2 dan 3 atau 1 dan 3. Nah, karena tadi sudah pakai 2 dan 3, kita pakailah 1 dan 3 supaya membuktikan ya bahwa kita pilih manapun ya hasilnya juga akan ketemu nanti. Kita di sini pilih 1 dan 3. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Kemudian di sini 3X min Y plus Z sama dengan 8. Nah, di sini sudah karena kita sudah perlakukan Z untuk dieliminasi, maka di sini juga harus Z yang dieliminasi. Nah, Z-nya juga sudah sama, maka bisa langsung kita eliminasi dengan cara dikurang. Kenapa dikurang? Karena tandanya sama. 9 kurang 8, 1. Z-nya sudah habis. 2 dikurang 3, negatif X. Y dikurang negatif Y plus 2Y. Ini persamaan yang ke-4. Ini persamaan yang ke-5. Nah, untuk persamaan ke-4 dan ke-5 itu tidak ada angka yang sama. 4 dan 5. Dari 4 dan 5, yang pertama 3X plus 3Y sama dengan 15.
yang kedua negatif X plus 2Y sama dengan 1. Nah, ini tinggal tergantung kita mau memilih variabel mana, X kah atau Y. Nah, kalau memilih Y supaya X yang didapat, nah di sini Bu memilih Y ya. Kalian boleh memilih X, bebas. Maka yang di atas itu kita kali 2. Kali 2, yang di bawah kita kali 3. Supaya nanti sama-sama hasilnya 6Y. Berarti di sini 3X kali 2, 6X, 3Y dikali 2 plus 6Y, 15 dikali 2, 30. Nah, untuk yang di bawah, negatif X dikali 3, negatif 3X, 2Y dikali 3 plus 6Y, 1 dikali 3, 3. Y-nya sudah sama. Berarti Y yang kita eliminasi dengan cara dikurang, karena tandanya sama. 30 dikurang 3, 27. Yang Y-nya habis. Yang X-nya 9X. X sama dengan, ya 27 dibagi 9 sama dengan 3. Nah, didapat satu penyelesaian. Atau satu penyelesaian. X sama dengan 3, substitusikan ke, boleh kalian pilih 5, boleh kalian pilih 4. Nah, tadi di contoh pertama kita sudah pilih yang 5 ya. Nah, sekarang kita pilihlah yang 4 misalkan. Substitusikan ke 4. Jadi kita memilih persamaan manapun, hasilnya juga akan ketemu nanti. Nah, 3X tambah 3Y sama dengan 15. Masukkan nilai X-nya, 3 dikali 3, ditambah 3Y sama dengan 15. 9 ditambah 3Y sama dengan 15. 3Y sama dengan 15 dikurang 9, karena 9 pindahkan. 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Dapatlah penyelesaian yang kedua, yaitu nilai Y. X-nya sudah, Y-nya sudah, berarti tugas kita mencari nilai Z. Nilai Z dipilihlah dari 3 persamaan ini. Boleh 1, boleh 2, atau boleh 3. Nah, di contoh 1 tadi sudah pakai 3. Kita pakailah, kita ambil misalkan yang 1, persamaan 1 ya. Kita ambil persamaan 1, yaitu 2X plus Y plus Z sama dengan 9. X-nya sudah dapat 3 tadi, maka tinggal dimasukkan 3-nya. Y-nya sudah 2. Z sama dengan 9, 2 kali 3, 6, ditambah 2, ditambah Z sama dengan 9, 6 tambah 2 itu 8, ditambah Z sama dengan 9, berarti Z sama dengan 9 dikurang 8, Z sama dengan 1. Maka dapatlah nilai Z. Himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari X 3, kemudian Y 2, dan Z-nya adalah 1. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Ada 2 contoh yang bisa kalian pelajari. Bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Artinya gabungan dari eliminasi dan substitusi. Kemudian caranya atau tekniknya adalah memilih 2 dari 3 persamaan, boleh 1 dan 2, boleh 2 dan 3, atau 1 dan 3. Itu bebas, terserah kalian mau mana yang lebih mudah. Kemudian untuk memilih variabelnya, carilah variabel yang sangat mudah terlebih dahulu. Cari yang di soalnya kira-kira sudah angkanya sudah sama. Ketika berbeda maka disamakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan.
Kemudian untuk mengurangi atau menjumlahkan, kapan harus dikurang, kapan harus ditambah, itu tergantung tanda yang kita eliminasi. Kalau tandanya sama-sama plus atau sama-sama positif, maka dikurang. Tandanya berbeda, maka ditambah. Salah satunya misalkan yang satunya positif, yang satu negatif, maka itu harus ditambah. Yang kita lihat tanda ini adalah tanda yang akan dieliminasi ya. Jadi bukan tanda yang lain, bukan tanda X, bukan tanda yang Z, tetapi tanda yang ada pada Y yang akan dieliminasi. Plus sama plus maka dikurang. Plus sama plus maka dikurang. Min dengan plus maka ditambah. Kemudian di contoh kedua ada plus dengan min maka ditambah ya, positif negatif maka ditambah, positif dan positif maka dikurang, positif dan positif maka dikurang. Jadi yang dilihat adalah tanda pada variabel yang dieliminasi, bukan tanda yang lain. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Kita lanjutkan dengan latihan supaya kalian bisa mencoba sendiri bagaimana menyelesaikan SPLTV dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Latihannya kalau tidak salah sudah tugas ke-11 ya. Ya, tugas 9 kemarin membuat model, tugas 10 itu substitusi, dan ini tugas 11 untuk metode eliminasinya. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut dengan metode eliminasi. Ya, ini eliminasi artinya eliminasi substitusi ya. Oke, 2 soal saja untuk latihan hari ini. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting kalian mengerti bagaimana menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, untuk latihan 2 soal ini saja. Yang pertama, persamaannya, sistem persamaannya adalah 3x min y plus 4z sama dengan 8. Kemudian 5x plus y plus 2z sama dengan 12. Yang ketiga 2x plus 2y tambah 3z sama dengan 1. Kemudian yang kedua x plus 2y tambah 3z sama dengan negatif 1. Negatif x plus y plus 3z sama dengan 4. 2x min y min z sama dengan negatif 4. Silahkan kalian kerjakan, kemudian kalian putar ulang videonya supaya materinya lebih paham. Pahami contoh soalnya, putarlah videonya berulang-ulang, kemudian kerjakan latihannya secara mandiri. Dan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe.